Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al kulla amalina shalihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al fihi hadin syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam ketaatan kepadanya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam pada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, asatidz yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kajian tafsir, ya, Tafsirul Jalalain, yang kita sudah selesai atau sampai pada ayat 24, dan kita meneruskan di situ di halaman 6. Halaman 6 ya, yang terakhir adalah uiddat huyyi'at lil kafirin yu'adzabuna biha. Kemudian kita melanjutkan pada ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya di sini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Baik, di sini disebutkan wabasyir, akhbir alladzina amanu saddaku billah. Sudah ketemu Gipar? Ya. Wabasyir, akhbir alladzina amanu saddaku billah wa amilus solihati minal furudi wan nawafili anna ay bi anna lahum jannatin hadaik, ya, hadaik dzati asjarin wa masakin. Baik, disebutkan di sini wabasyir, akhbir. Jadi wabasyir itu adalah perintah, dan ditafsirkan di tafsir Jalalain akhbir. Akhbir itu dari akhbaro yukhbiru, akhbir, beritakanlah. Nah, nanti di Hasyiatus Shawi ini dijelaskan korelasi dengan ayat yang sebelumnya uiddat lil kafirin. Nah, di situ disebutkan kebiasaan Al-Qur'an, jarat adatul Qur'ani, jarat adatullahi fi kitabihi anna idza dzukira ma yata'allaq bil kafirin. Biasanya kalau kebiasaan di dalam Al-Quran setelah menjelaskan tentang orang kafir, maka setelahnya itu akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi atau apa yang terjadi pada orang yang beriman dan balasan terhadap orang yang beriman. Ini disebutkan di sini. Ini yang metode atau yang bisa disebut di Al-Quran gitu. Seakan kita memberikan setelah membaca tentang bagaimana kondisi orang kafir, maka hati kecil kita akan menanyakan, kalau gitu orang yang beriman bagaimana? Dan Al-Quran berikan jawaban wabasyir. Kemudian – ditafsirkan akhbir, yaitu
kabarkanlah, ya akhbir itu kabarkanlah. Ada makna penggunaan kata basyir ini, itu kenapa pakai basyir. Basyir itu adalah informasi atau kabar, tapi ada kebaikan, ada hal-hal yang positif itu. Ini diambil dari kenapa basyir, ya disebutkan di sini sumia al khabar bidzalika litolaqatil bisyrati wasurur indahu. Kenapa kemudian basyir juga dinamakan khabar? Itu karena ketika seseorang diberitahukan atau diinformasikan hal tersebut, dari raut wajah itu kelihatan senang, kulit wajahnya menjadi terang. Nah ini itu kelihatan dari raut muka wajahnya itu seseorang ketika diberikan informasi. Ya mungkin kita bisa merasakan kalau di sini teman-teman yang di UNES atau kemudian lulus wisuda ya, dengan nilai yang memuaskan baik, dari raut muka wajahnya itu cerah, beda kalau kemudian diberitahukan dengan tidak lulus dan seterusnya, maka dia akan murung dan itu bisa kelihatan dari raut muka wajah. Maka ini disebutkan di sini wabasyir. Kemudian wabasyir ini adalah kata perintah itu. Perintahnya kepada siapa? Di sini di Haisawi disebutkan perintahnya kepada Rasulullah SAW, dan juga disebutkan kepada mereka yang membaca atau bahkan di sini ulama ya, karena ulama warathatul anbiya. Nah, berilah kabar gembira ya wabasyir alladzina amanu saddaqu billah. Ya. Jadi amanu di sini saddaqu billah, mereka yang membenarkan Allah SWT. Kalau membenarkan Allah otomatis membenarkan Rasulullah dan membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Nah. Kemudian wa amilus solihati minal furudi wan nawafil. Ya. Beritakanlah ya, informasi kabar gembira pada orang yang beriman yang juga wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal soleh. Nah, di sini ditafsirkan minal furudi wan nawafil. Maka amal soleh ini ada yang klasifikasi ya, ada yang wajib, furud wajib seperti shalawatul khams. Nah, ini di sini juga disebutkan sini. Amilus solihat ini kasalawatil khams wa siyami ramadan wal hajj fil umri marratan wa zakatil amwal wal jihad idza faja'al adu. Jadi ini dari yang disebutkan wajib ya. Haji, kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jihad kalau kemudian musuh sudah sampai masuk ke suatu negeri seperti yang terjadi di Palestina, maka ketika sudah masuk wajib ini. Itu minal furud, kewajiban. Kemudian wan nawafil, nawafil ini perbuatan sunnah seperti apa? Salat ka salati tatawu'i, seperti salat tatawu, salat sunnah. Wa saumihi, juga puasa sunnah Senin Kamis. Wa muwasatil fuqara wa ghairi dzalik, juga hal-hal yang berikan kegembiraan pada orang fakir ya, seperti sedekah, memberikan uang dan seterusnya. Ini masuk dari kategori apa? Ya, masuk kategori nawafil. Maka ini yang penjelasan dari minal furudi wan nawafil. Anna ai bi anna. Ini anna bi anna, maksudnya anna itu ada yang dihilangkan bi anna. Di sini redaksi bi anna walaupun ringkas ya, mungkin cuma berapa, 2 ya, tetapi di Hasyiatus Shawi dijelaskan karena ini ada ilmu yang dalam, yaitu terkait dengan kaidah bahasa Arab atau nahwu. Kenapa ya? Nah, jadi dalam bahasa Arab, dalam nahwu ini,
kata kerja terbagi atau terklasifikasikan menjadi dua dari sudut pandang dia membutuhkan objek atau tidak, atau membutuhkan maf'ul atau tidak, menjadi lazim dan muta'addi. Ya, lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek, muta'addi ini yang kemudian membutuhkan maf'ul. Seperti nama Zaidun, kalau lazim ya, Zaidun tidur, kemudian qara'tul kitab, saya membaca kitab, ini kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Kemudian di sini ada anda, anna, ini biasa kalau disandingkan dengan mubtada khobar itu menjadi apa? Menjadi masdar atau takwil masdar. Kata kerja yang lazim ini itu bisa ya disambung dengan maf'ulnya ya bi anna itu dengan ditambahkan apa? Ya ditambahkan dengan harfu jar gitu. Zahaba Muhammadun ila Syam, seperti itu. Zahaba Muhammadun asyama. Jadi Muhammadun pergi, pakai kata sambungnya ilah gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa bi'an atau anak di dalam Hasyatus Sawi sampai disebutkan bait Alfiatul Malik. Naklan ya, wa fi an wa anna yattaridu ma'am nilabsi ka'abjibtu ayyadu. Maka bi anna ini walaupun dengan bahasa yang ringkas, ini adalah kaidah yang berlaku kalau itu dengan an atau anna, harfu jarnya biasanya dihilangkan. Itu kaidah atau kias yang berlaku. Jadi kalau an dengan harfu jarnya dihilangkan ya, itu biasa yang berlaku. Seperti kalau itu aman ya, ma'am nilabs, seperti ka'abjitu ayyadu, saya heran ya, ajib itu kenapa kemudian mereka membayar dia terhadap orang yang dibunuh dari kalangan kabilah mereka gitu intinya. Kemudian tidak bisa harus disebutkan harfu jarnya kalau tidak aman atau artinya mengandung dua atau yang bertentangan. Ini seperti dalam kata kerja roghiba, roghiba fi dengan roghiba an, maka ini harus dijelaskan atau dihadirkan harfu jarnya, karena kalau dihilangkan itu maknanya jadi bertentangan, itu takutnya bertentangan, karena roghiba fi itu adalah maknanya menginginkan, kalau roghibaan benci. Makanya di dalam hadis faman roghibaan sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golongan. Maka roghibaannya disebutkan. Nah, ini tidak bisa dihilangkan. Nah, maka di sini disebutkan kalau dengan anda, anna, ini harfu jarnya itu dihilangkan, dan ini sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yattorid itu itu berlaku. Nah, walaupun keterangannya anna itu bi anna, tapi penjelasannya itu panjang. Kemudian lahum jannatin. Ya, bagi mereka jannatin, di sini tafsirkan hadaiku zatu asjarin wa masakin. Jannat itu ya, itu adalah hadaik, taman ya, dipenuhi dengan pohon-pohon, dan wa masakin, dan juga bangunan-bangunan. Ya, ini bagi orang yang beriman. Kemudian kalau di Hasyatus Sawi menarik ini nanti, kenapa jannat itu jamak ya. Kalau riwayat Ibnu Abbas bahwa surga itu ada 7 ya, ada namanya surga Jannatu Aden, surga Aden, Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, kemudian surga Firdaus. Firdaus ini yang
paling tingginya ya. Kemudian ada juga surga Darussalam yang ini keempat. Kemudian Darul Jalal, kemudian ada Jannatul Naim dan Jannatul Khuld. Nah, ini disebutkan atau di Hasyiatus Sawi itu riwayat tentang dari Ibnu Abbas, surga itu ada 7 situ. Kenapa kemudian annalahum jannat? Jadi ada yang diberikan Jannatul Firdausil A'la, ini bagi para syuhada, para rasul, syuhada nabi ini. Kemudian tajri min tahtiha, ay tahta asjariha wa kusuriha al-anharu awil miyahu fiha. Tajri yang mengalir. Jaro yajri aslinya lari, tapi di sini maksudnya mengalir. Di mana bagaimana visualisasi alirannya itu, yang itu mengalir di bawah pohon asjariha wa kusuriha, ya, di bawah istana. Kemudian al-anharu awil miyahu fiha. Al-anhar ini jamak dari nahrun, itu sungai. Atau di sini al-miyahu fiha, air di dalamnya. Pada hakikatnya wan nahru al-mawdi'ul ladzi yajri fihi al-ma'u li'anna al-ma'a yanharuhu ay yahfiruhu wa isnatul jaryi ilaihi majazun. Nah, ini. Jadi nahrun itu hakikatnya ya, dalam makna dalam kamus itu dia itu tempat mengaliri sungai. Dia nahr itu maknanya syak. Jadi tempat untuk mengalir sungai itu ya itu disebut nahrun itu. Itu asalnya atau makna aslinya itu tempat untuk mengaliri sungai. Ya, kemudian kenapa disebut itu? Li'annal ma'yan haru, karena air ini yang kemudian membelah atau yang menyebabkan apa? Yahfiruhu, menyebabkan itu semakin dalam atau dataran yang ada itu. Ini kemudian isnad pengaliran kepada nahr itu majaz, ya, masuk kategori majaz. Nanti di Hasyiatus Sawi itu majaz akli. Maksudnya majaz akli itu apa? Majaz akli itu adalah nisbah kata kerja pada orang itu, di mana secara akal itu ya tidak mungkin dilakukan oleh dia, tetapi ini akal bisa memahaminya. Ya, contohnya apa? Contohnya sebelumnya sudah saya kasih tentang majaz akli ini. Contohnya bana Fir'aun Misra, jadi Fir'aun membangun Mesir, kota Mesir. Secara akal nggak mungkin Fir'aun sendiri yang membangun gitu. Mungkin dia dengan perintahnya, dengan tanda tangannya, atau bagi kita sekarang. Nah, ini biasa. Begitu juga di sini, karena aslinya nahru itu adalah tempat, ya, bukan airnya, dia tempat mengairi sungai itu, maudi itu tempatnya. Maka kata kerja aliran air terhadap nisbah kepada itu jadi majaz akli gitu. Ini wa isnadul jari ilahi majaz ini. Kemudian kullama ruziku minha, setiap ya, ut'imu min tilkal jannat, setiap mereka, ruziku itu di sini ditafsirkan ut'imu, mereka merasakan makan atau mengkonsumsi dari apa yang ada di surga itu. Kullama ruziku minha ay ut'imu min tilkal jannat min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ay mithlu ma ruzikna min qabl ay qablihi fil jannah litashabuhi thimariha biqarinati wa utubihi aiji ubirizki. Setiap mereka diberikan sini min samarah itu buah-buahan,
Maka rizqa, ya setiap mereka diberikan buah-buahan itu, mereka mengatakan ini seperti rezeki yang pernah kita dapatkan selama di dunia. Itu secara penglihatan sama, apelnya sama, mungkin kok sama dengan seperti yang ada di dunia. Kemudian pisangnya, stroberinya dan segala macam gitu. Hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Nah, sini ada sebutkan bi qarinah wa utubihi mutasyabiha yushbihu ba'duhu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man. Mereka sekilas ketika melihat kok sama dengan yang ada di dunia, tetapi ketika merasakan itu sangat jauh bedanya, ya lebih nikmat apa yang ada di surga. Ya, ini maksud di sini. Jadi mutasyabiha yushbihu ba'duhu ba'dan launan. Ya. Sama baik itu dari sisi warnanya seperti apel ya atau anggur seperti. Tapi ketika wayakhtalifu ta'man, tapi rasanya sangat beda sekali, rasanya jauh nikmat apa yang ada di surga di sini. Itu. Jadi mereka diberikan apa? Di sini istana, kemudian kebun, taman, kemudian buah-buahan ya yang nikmat, rasanya jauh lebih nikmat yang di surga berkali lipat ya. Kemudian walahum fiha azwajun minal huri wa ghairiha mutahharatun minal haidi wa kulli qadharin. Di sini. Bahkan di sini juga kesenangan mungkin bagi laki-laki, sisi biologisnya, kebutuhannya dipenuhi. Nah ini disebutkan bahwa kenikmatan yang ada di surga itu semua terpenuhi, baik itu secara materi, keindahan semuanya, bahkan pemenuhan kebutuhan biologisnya gitu. Minal huri, dari bidadari, wa ghairiha, baik dan selainnya, mutahharatun. Mutahharatun itu di sini bahwa bidadari di surga itu minal haidi, tidak ada lagi haid yang ada seperti di dunia, wa kulli qadarin, seperti nifas, kemudian hal-hal yang mungkin yang bagi perempuan yaitu darah, kemudian lendir dan hal-hal yang ada di dunia itu ya mutahharun, benar-benar bersih dan suci, bersih. Ini tafsiran dari mutahharatun minal haidi wa kulli qadarin. Kata saya yang menjelaskan juga tafsir Jalalain itu, bahkan bukan hanya haid wa kulli qadarin wa kulli masawi, akhlak-akhlak yang tidak baik yang timbul perempuan suka ya, maka benar-benar di surga ini adalah bidadarinya, baik itu dari haid juga akhlaknya juga itu semuanya yang baik gitu. Nah, itu mutahharatun. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di sana abadi. Wa hum fiha khalidun makithuna abadan la yafnauna wala yakhrujun. Ini titik ya di sini, karena setelahnya wa nazala raddan, ini ayat setelahnya. Makithuna abadan, mereka orang yang beriman itu mereka abadi di dalamnya. La yafnauna, ini penting, la yafnauna. Jadi mereka tidak binasa atau tidak ada alam fana. Ya kalau di dunia kan itu dialami, kadang sakit, kemudian yang awalnya muda, segar, kemudian menjadi tua. Ini kalau dalam bahasa itu fana. Seperti baju juga, baju baru, kemudian masih bagus, setelah itu menjadi apa? Menjadi lusuh atau menjadi yang tidak bagus setelahnya. Nah, di surga itu di sini la yafnauna, itu tidak ada lagi, mereka tidak akan binasa, tidak akan mengalami tua dan seterusnya. Ini
makithuna abadan la yafnaun ya. Bahkan apa yang melekat pada mereka itu semuanya selalu dalam kondisi ya baru, la yafnaun, tidak ada lagi fana. Beda kalau di dunia mengalami ya yang awalnya muda kemudian tua sudah keriput ya, sudah tidak apa namanya tidak ada lagi seperti yang waktu masih muda. Di sini makithuna abadan la yafnaun wala yakhrujun, dan mereka tidak keluar ya, wala yakhrujun. Maka disebutkan oleh yang menjelaskan ini yang tafsir Jalalain itu, subhanallah ya, manusia diciptakan kemudian ya di bumi diberikan ibtila, jika menjalankan kewajiban-kewajiban tadi minal furudi wa nawafil, tidak pernah melanggar perintah Allah ya, mereka akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu titik di sini baru wa nazala raddan liqaulil yahud lamma daraballahu al-mathala bizzubabi fi qaulihi wa iyaslubhumuz zubabu syai'an wal ankabuti fi qaulihi kama salil ankabut ittakhadhat baita kama salil ankabut ma aradallahu bi dzikri hadhil asya'il khasisat. Di sini wa nazala raddan itu penjelasan ayat turunnya ayat ke 26. Innallaha la yastahi. Dan turun ayat ini ya, innallaha la yastahi ini sebagai jawaban, raddan itu jawaban ya, terhadap perkataan orang Yahudi ya, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat yang situ perumpamaan, tapi perumpamaannya itu bagi atau pandangan menurut perspektif orang Yahudi kok perumpamaan yang ya kok ada lalat, kemudian laba-laba, ada nyamuk ya. Mereka mempertanyakan, tapi pertanyaan ini ya sekaligus Allah kan maha mulia agung, kenapa kemudian perumpamaannya seperti hal-hal yang khosisah, yang rendah, sesuatu yang menurut kalangan ya menurut sebagian manusia ini hal yang hina itu, atau al-khosisah itu hina. Nah, ini lamma daraballahu al-mathala, ketika Allah memberikan permisalan yang bizzubabi ini yang ada di surat Al-Anbiya. Makanya fi qaulihi wa iyaslubhumuz zubabu syai'an, ini ayat yang ada di surat Al-Anbiya. Ya. Wa iyaslubhumuz zubabu syai'an ini ayat di surat Al-Anbiya. Wal Ankabut, dan juga permisalan yang ada surat Al-Ankabut, maksudnya wal Ankabut wa suratil Ankabut ini, atau memberi permisalan tentang lalat di sini juga Ankabut ini laba-laba fi qaulihi kamatsalil ankabut. Ya, lengkapnya di surat Al-Ankabut, kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ma aradallahu bi dzikri hadzal asya'il khasisati. Ma aradallahu bi dzikri hadzal asya'il khasisati. Sini innallaha la yastahi ayyadriba. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Innallaha la yastahi. Mereka Yahud mempertanyakan kok perumpamaannya hal-hal yang kok seperti rendah ya, nyamuk, kemudian ada ankabut laba-laba, ada lalat, itu kok ini mempertanyakan itu. Maka ayat setelahnya 26, innallaha la yastahi ayyadriba. Di sini yaj'al masalan maf'ul awal ma nakira mausufa bima ba'daha maf'ul tsani ayya masalin kana au zaidatan li ta'kidil khissati fama ba'daha al maf'ul tsani ba'udatan mufradul ba'ud wa huwa sigharul bakki
fama fawqa akbaru minha ay la yatruk bayanahu lima fi minal hikam. Ini ayat yang ke-26, innallaha la yastahi. Di sini Imam Suyuti ya dalam menggunakan manhaj atau metode dalam menafsir Al-Qur'an itu yang disebut dengan takwil ya. La yastahi. Karena kata yastahi, kata kerja haya itu malu. Kalau bagi manusia ya itu kalau disebutkan itu malu dan biasanya akan meninggalkan. Ya mohon maaf seperti aurat, dia kan kalau ini malu dan ditinggalkan gitu, akan ditinggalkan. Ya. Maka di sini tidak ditafsirkan kemudian malu, tetapi meninggalkan. Allah la yatruk, tidak meninggalkan penjelasan di dalam ayat itu. Di Hasyiatus Sawi ini disebut itlaqul malzum wa iradatul lazim namanya. Kenapa? Ya. Jadi maksud dari lazim ini lazimnya kalau orang malu itu biasanya akan meninggalkan hal-hal yang dia malu untuk melakukan itu. Nah itu. Maka ditafsirkan di sini ai la yatruk bayanahu. Allah tidak meninggalkan penjelasan atau menurunkan ayat-ayat perumpamaan tentang baik itu lalat, baik itu nyamuk, baik itu laba-laba gitu. Lima fi minal hikam. Karena di situ banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, dan ternyata sekarang dalam ijazah ilmi banyak sekali perumpamaan yang di Al-Qur'an itu justru terkandung dalamnya banyak ya, hikmah yang terkandung. Di sini innallaha la yastahi ayyadriba. Pertama ayyadriba yaj'al. Nah, jadi ditafsirkan doroba itu dengan ja'ala atau yaj'al. Nah, di dalam nahwu atau dalam bahasa Arab itu kata kerja itu ada yang membutuhkan satu maf'ul, ada yang membutuhkan dua maf'ul. Kemudian dari sisi kebutuhan dua maf'ul ini, itu ada yang aslinya mubtada dan khobar, ada yang tidak mubtada dan khobar. Contohnya apa? Contohnya kalau ia mubtada khobar ini seperti al-insanu khalifatun fil ard gitu. Manusia adalah khalifah fil ard, mubtada khobar. Maka kalau ditambah kata kerja yang dua maf'ul, mubtada khobarnya jadi maf'ul, mubtada maf'ul awal, khobarnya jadi maf'ul tsani. Ja'alallahu al-insana khalifatan fil ard. Maka mubtada'nya tadi menjadi maf'ul awal dan itu jadi maf'ul tsani. Ini kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul dengan situ mubtada dan khobar. Ada juga yang membutuhkan dua maf'ul tetapi bukan mubtada dan khobar. Itu kata kerja a'ta gitu. Seperti apa? A'ta Muhammadun Ahmada nukudan. Muhammad memberikan Ahmad ya, puang ya, nukudan. Maka di sini yadrib itu yaj'al, karena yaj'al ini kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul gitu ya. Daraballahu masalan rojulan, itu. Jadi dua maf'ul, masalannya maf'ul awal, rojulannya dua. Maka di sini ayyadriba yaj'al, masalan sini menjadi maf'ul awalnya, ma ba'udatan nakirah mausufa bima badaha maf'ul tsani. Ini tafsiran atau jadikan ma itu menjadi nakirah mausufa bima ba'daha maf'ulu tsani. Ayya masalin kana. Daraballahu masalan ayya masalin kana. Ini yang penjelasan dari ini masuknya ke disiplin ilmu nahwu nanti. Ayya masalan. Au zaidah atau
manya itu zaidah, berarti zaidah mempunyai makna litakidil khissati fama ba'daha al-maf'ulu tsani. Maka kalau manya itu ditafsirkan atau di sini sebagai ma zaidah, maka maf'ul tsaninya adalah ba'udatannya itunya. Nah, ini contoh. Maf'ul tsani ba'udatan. Nah, itu masuk kategori apa? Ilmu nahwu. Kemudian ba'udatan itu apa? Ba'udatan itu mufradul ba'ud wa huwa sigharul baqi. Ya, ini penting sini. Ba'udatan itu jumlah satu nyamuk ya. Aslinya namanya ba'ud itu nyamuk. Tapi kalau ingin satu ba'udatan sama dengan bakoroh. Bakorotan, bakorotun. Aslinya bakor itu sapi. Tapi kalau kita menginginkan sapi bakorotun. Makanya di surah Al-Baqarah itu ketika perintahnya Bani Israel diperintahkan oleh Musa antazbahu baqaratan. Kenapa pakai itu? Bukan maksudnya tak marbutahnya itu bukan menunjukkan female atau perempuan atau betina, bukan, tapi itu pokoknya perintahnya satu sapi gitu. Ya, satu sapi baqaratan. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Sama di sini ba'udatan mufradul ba'ud. Ya, ba'udatan itu satu nyamuk. Ini ba'udatan. Wa huwa sigharul baqi. Baqi ini dia adalah jenis ya serangga atau yang kecil, maka dia masuk juga di situ nyamuk dan juga pinding yang disebutkan di Hasyiatus Sawi itu ketika menggigit kemudian dia menjadi merah dan ada bau anyir darah itu biasanya. Nah, itu muntin itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah nyamuk sini. Ba'udatan itu adalah nyamuk ini. Ya. Bahkan sampai di Hasyiatus Sawi ini itu disebutkan tentang jumlah kakinya ya. Di sini yang mempunyai 6 kaki wa arbatu ajniha. Jadi mempunyai 4 sayap, 6 kaki dan mempunyai khurtum itu yang untuk menyedot darah itu yang panjang dan juga zanabnya ekornya gitu. Meskipun dia lemah dan kecil tetapi dia bisa mematikan dengan sengatan itu, bahkan bisa mematikan onta yang besar. Bahkan di sini wahuwal qatilul lin Namrud. Ya, Namrud itu matinya dengan seekor nyamuk di sini. Ya, wahuwal qatilul lin Namrud sini disebutkan. Nah, ini. Maka mufradul ba'ud wa huwa sigharul baqi. Fama fauqaha sini tafsirannya ai akbaru minha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan atau permisalan baik itu laba-laba, nyamuk atau lalat, zubab ya, atau yang lebih besar dari itu ya, seperti apa ibil ya Allah menyebutkan apa, atau gajah alfil lebih besar itu. Fama fauqa aila yatruk bayan lima fihi minal hikam, tidak meninggalkan karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya dalam permisalan tersebut. Aila yatruk bayanahu lima fihi minal hikam. Ya. Ya, bahkan contoh yang saya baca tentang ijazul ilmi, kama salil ankabuti takhadzat baita wa inna hunal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Seperti rumah ankabut laba-laba, dan sungguh rumah yang paling lemah atau itu adalah rumah ankabut laba-laba itu. Ternyata lemah bukan hanya dari sisi pondasinya tetapi apa yang terjadi di dalamnya antara suami dan istri itu. Karena ankabut ini perempuannya, istrinya itu nantinya disebutkan itu setelah diteliti justru nanti yang akan membunuh suaminya. Nah, ini diantara kenapa banyak hikmah yang terkandung permisalan yang ada. La itu bayanu lima fi minal hikam. Kemudian fa ammal ladzina amanu
faya'lamuna annahul haq. Ini ayat yang ke-26. Jadi permisalan yang diperumpamakan di Al-Qur'an itu intinya adalah sebagai ibtila ujian. Maka yang beriman di sini bagaimana sikap orang yang beriman ketika ada permisalan. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq. Maka orang yang beriman annahu ail masal al haq as-sabitul waqi'u mauqi'uhu. Jadi itu ada sebuah kebenaran yang pasti terjadi, ya. Anal haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tamyiz ay bihadzal mathali. Jadi fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tamyiz ini apa? Tamyiz itu dalam bahasa Arab, tamyiz itu adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau memberikan penjelasan apa? Ya, kepada seseorang sehingga dia memahami lebih baik gitu. Karena kalau tidak maka tidak sempurna atau masih mengambang. Contohnya apa? Yang termasuk tamyiz itu jumlah gitu. Ishtaraitu, ya katakanlah liter dari zaitan, ya liter zaitan gitu. Saya membeli minyak. Kalau hanya minyak saja mungkin akan bertanya berapa kilo, berapa liter gitu. Maka ketika liter zaitan itu liter itu sebagai tamyiznya itu, ya. Sehingga yang membedakan biasanya jumlah juga. Dan di sini juga wa fajjarnal arda uyunan, sama. Dan kami semburkan, ya, di bumi ini apa yang ini yaitu uyunan, mata air ini. Sehingga dengan disebutkan uyunan itu sebagai tamyiz itu yang memberikan penjelasan lebih lanjut sini. Nah, ini berlaku juga masalah. Madza aradallahu bihadza masalan. Masalan sebagai tamyiz ay bihadzal masal. Apa yang diinginkan Allah dari perumpamaan bihadza masalan. Wa ma istifham ingkar mubtada. Ini perkataan orang Yahud atau orang kafir. Madza aradallahu bihadza masalah. Itu ada di dalam, ya, bahasa Arab ini yang disebut dengan istifham ingkar, itu mengingkari, ya. Dia pertanyaan, bentuknya pertanyaan istifham, tetapi ya maknanya itu mengingkari gitu. Ya. Bahasa kita di situ nanti di riwayat itu Allah kan maha besar, maha agung. Kok bisa perumpamannya itu kok hal yang remeh-temeh gitu. Lalat, nyamuk, kemudian laba-laba. Nah, tapi kandungan pertanyaannya itu ada maksud, yaitu mengingkari atau enggak mungkin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu sebenarnya. Nah, ini madza aradallahu bihadza masalah, atau bahkan mungkin bahasa kita ngece gitu, kok bisa kayak gitu. Nah, ini maksud dari wama istifham ingkar, itu dalam adalah kategori, dan nanti di dalam ilmu nahwu itu dia istifham ingkar yang mempunyai bentuknya pertanyaan tetapi sebenarnya mengingkari apa yang maksud di situ, ya. Makanya di Hasyid Tasawwi itu istifham ingkar itu mempunyai makna menafikan, ya, menafikan bahwa Allah SWT kemudian memberikan permisalan-permisalan seperti itu. Nah, sini. Kemudian wadza mubtada bimakna alladzi, za di sini madza aradallahu bihadza masalah. Madza, ya, ma itu istifham kari, dzanya bimakna alladzi, maladzi, ya, mana bisilati khabaruhu ay ayu faidati fihi. Madza aradallahu bihadza masalah, khabaruhu ay ayu faidatin fihi, apa faidahnya
kemudian ada permisalan seperti ini. Qala Allah Ta'ala fi jawabihim yudillu bihi ay bihadzal mathali katsiran anil haqqi li kufrihim bihi wa yahdi bihi katsira minal mu'minina litasdiqihim bihi wa ma yudillu bihi illal fasikin al kharijina an ta'atihi. Ya. Maka di sini ayat ini Allah SWT menjawab yudillu bihi, dengan adanya perumpamaan itu sebenarnya hakikatnya juga ujian bagi manusia. Ujiannya apa? Maka orang yang beriman ketika ada permisalan seperti itu justru dia semakin bertambah imannya, semakin imani, dan ada hikmah-hikmah yang terkandung dari permisalan-permisalan, walaupun permisalannya adalah mungkin ya, sebagian orang menganggapnya yang remeh-temeh, kok laba-laba, kok nyamuk, kok lalat gitu. Nah ini maksud dari yudillu bihi ay bihadzal mathali, maka Allah menyesatkan ya di sini dengan permisalan itu karena kesesatan itu apa? Kesesatan karena mereka mengingkari atau karena kekafirannya mereka sehingga tidak sampai atau tidak mendapatkan hidayah dari perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT itu. Sehingga katsiran ya, banyak anil haqqi li kufrihim bihi. Ya, banyak yang kemudian tidak bisa atau mereka tidak mendapatkan hidayah dari kebenaran karena kekufuran mereka, li kufrihim bihi. Wa yahdi bihi katsiran. Bahkan di sini justru Allah berikan hidayah kepada banyak juga dari perumpamaan ini minal mu'minin, dari mereka yang beriman. Litasdiqihim bihi, karena mereka mengakui kebenaran tentang kalamullah secara mutlak ini. Litasdiqihim, yang mengakui kalau mengakui itu adalah kalamullah, maka apa yang didatangkan oleh Rasulullah dia lebih mengakui. Wa ma yudillu bihi illal fasikin al kharijina an ta'atihi, dan tidak ada yang disesatkan ya kecuali ada perumpamaan itu orang yang fasik. Fasik ini di sini diterjemah, di sini ditafsirkan al kharijina an ta'atihi, mereka yang melanggar batasan atau dari ketaatan kepada Allah SWT, itu yang disebut fasik. Kalau di hadis Sawi, fasik itu yutlaq lafzul fasikin alaman fa'al kabair. Jadi fasik ini bisa juga mereka yang biasa melakukan dosa-dosa besar, itu kabair. Alaman fa'al kabair fi ba'dil ahyan wa alaman fa'alaha fi kull ahyan. Ya. Karena melakukan dosa besar pada suatu waktu dan juga fikul ahyan ya, mereka melakukan hal itu as-saiba bil af'al ghairu mustahillin laha wala man istahalla wa huwal murad huna. Fa qaulul mufassir al kharijina an ta'atihi ay bil kulliyah wa humul kuffar, ya mereka yang kemudian mengingkari, melanggar batasan Allah SWT secara keseluruhannya, itu yang disebut dengan al-fasikin. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan disebutkan oleh Allah SWT kecuali orang yang fasik yang mereka tidak mengimani atau mereka yang tertutup itu hidayahnya, atau mereka yang melakukan ya dosa-dosa besar yang al-kharijin an taatih, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi ini Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayat yang dari 25 kemudian sampai 26. Dan kebiasaan Al-Quran setelah itu al-fasikin ini ketika ya bertanya siapa fasikin itu, ayat setelahnya itu yang menjelaskan ya penafsirannya, yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard
ulaika humul khosirun. Nah ini al-fasik. Wa may yudillu ilal fasikin, maka kita akan berarti siapa fasikun itu? Ini alladzina ini sebagai naat sifatnya yang kuduna ahdallahi ma ahidahu ilahi fil kutubi minal imani bi Muhammad. Ya, mereka yang kemudian melanggar naqodo itu melanggar melampaui batas perjanjian Allah, apa yang mereka sudah melekat yang ada di kitab-kitab mereka tentang keimanan mengimani Nabi Muhammad. Minal imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di mitsaqihi tauqiduhu alaihim. Setelah ada penekanan kepada mereka harus mengimani Rasulullah SAW. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi minal imani bin nabi war rahim wa ghairi dzalika wa an badal min damir bihi. Jadi yaqta'una ayyu salah. Ya, mereka mutus keimanan mereka, mutus tali silaturahmi, keimanan mereka kepada Nabi, memutus tali silaturahmi pada mereka yang sudah beriman dan serainya. Dan badal dari domir bihi itu ya wa an badal min domir bihi itu an sini. Yufsiduna fil ardi bil ma'asi wa ta'wik anil iman. Jadi al-fasikun itu disebutkan wa yaqta'una ma amara bihi sholat, mereka yang berbuat kerusakan dengan maksiat ya bil ma'asi wa ta'wik dan menahan seorang dari beriman wa ta'wiki anil iman. Kemudian ulaika al-mausufuna bima dzukir ya. Ulaika yang disifati dengan yang tadi, yang tidak percaya dengan perumpamaan Allah SWT, yang kafur, yang tidak mendapatkan hidayah, yang fasik itu. Dan mereka lah itu yang humul khosirun lima sirih minan nari al-mu'abbadati alaihim. Kenapa? Ya mereka sebenarnya yang merugi. Ulaika humul khosirun. Nah ini dalam bahasa Arab seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau mutada khobar struktur ya, kemudian ada domir fasir seperti hum, itu tandanya apa? Ada penekanan di khobarnya gitu. Yang rugi itu ya mereka. Ulaika humul, nah itu tambahan hum ini sebagai tambahan penegasan, penekanan yang rugi ya. Itu karena apa di sini? Limasirih minan nari al-mu'addabadati alaihim. Karena ujungnya mereka ke neraka yang mereka kekal selamanya. Ya, abadi selamanya. Minan nar al-mu'abbadati alaihim. Nah, beda kemudian yang ahli surga tadi, di sini disebutkan hum fiha khalidun, ya mereka kekal di dalamnya abadi. Dua kekal yang bagi ashabun nar yang sungguh kemudian menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan kepada ahli surga yang diberikan kenikmatan ya, baik itu nikmat surga dengan segala taman dan istananya. Kita berdoa semoga Allah waj'alna minhum, Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan inilah tafsir Jalalain dari ayat 25 sampai 27 yang ini merupakan tema ya, yang itu sebagaimana sebutkan adalah tentang kondisi atau dari orang-orang yang beriman, yaitu wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Ya, ini yang metode atau macam dalam Quran biasanya setelah menjelaskan tentang orang kafir, maka setelahnya langsung diikuti penjelasan tentang orang yang beriman itu. Saya kira ini mungkin wallahu alam, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa hadilakum wa tariq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan, nggih. Nggih. Mas Oki, bisa bicara Mas Oki? Nggih. Barakallah. Nggih, barakallah. Mas Oki. Nggih. Halo. Ada yang mau tanyakan ya? Cukup. Nggih.
Itu diangkat sendiri. Itu angkat sendiri. Angkat. Yes. Ya. Kenapa nggak boleh lagi? Apa itu orang itu angkat sendiri? Udah, diambilkan dah, ambilkan satu. Sisi, Bang. Itu beda. Hmm. Hmm? Ya, setelah kan bisa untuk parkir yang mana? Iya, sini nggak boleh ya. Boleh. Karena anaknya asumsinya itu dong. Jalannya. Gimana? Pakai sini? Iya, hati-hati ya. Hmm. Kita yang udah Iya. dulu. Kalau ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau beda ala dengan fauqa itu, kalau aslinya kalau di nahwu di ala itu seperti alkitab alal maktab. Ah, jadi langsung di atas ini nempel itu ala itu ala. Ini kalau arti hakikatnya ala itu alkitabu alal maktabi. Tapi kalau nggak bisa alkitab fauqa. Kalau fauqa itu ada jeda gitu di atasnya. Maka fauq sab'a samawat. Jadi samawat itu min fauqihim. Jadi ada ruang. Kalau ada ruangnya ya ini fauqa sebenarnya. Itu asli kata dari ala dan fauqa sini. Nah, kalau yang di Oke. tafsir jalan ini itu penafsirannya ayak baru minha. Jadi ada hewan ya tingkatan, ada yang ya kecilnya seperti nyamuk, kemudian lebih besar dari nyamuk itu mungkin ada zubab itu lalat, ada yang lebih besar dari mungkin laba-laba, ada yang lebih besar lagi seperti onta itu ada juga di Al-Quran, gajah, ya fama fokah itu berarti lebih besar itu. Nah, di hadis itu sawi bisa seperti itu, juga bisa fama fokahnya itu lebih kecil dari nyamuknya itu. Seperti hewan dzarrohnya. Jadi nyamuk kan ada sekarang kita tahu bakteri virus itu. Nah, itu ada makna dulu ya. Itu yang ijaznya itu. Ya bisa itu bisa ini. Nah, jadi tidak disebutkan apa fama fokohanya itu di atasnya nyamuk apa kepalanya atau tidak. Nah, maka di sini kalau disebutkan ba'udatan eh, di tadi yang satu sawi itu sampai dijelaskan dari si fisiknya ini ada punya 6 kaki, kemudian 4 sayap, punya khurtum itu yang untuk menyedot ke mana? Ke untuk darah itu. Khurtum namanya, khurtum itu untuk kalau mengisap darahnya itu merobek, kalau kan bisa terobek terus diisap darahnya. Ini. Nah, ini disebutkan. Nah, ternyata apa dengan kemajuan sekarang ya ini yang menjadi mujizat itu atau ijazah dari Al-Quran sendiri. Eh, Bagaimana penciptaan yang nyamuk yang sangat kecil dengan sangat rumit itu ya itu Allah maha besar ya, itu dengan yang kecil bisa terus yang dengan kerumitan seperti itu. Ya, itu menunjukkan ya bagaimana kemudian kebesaran dari Allah SWT sekali lagi. Termasuk zubab ya. Wa iya asrubu mudzubabu syai'la yastanqidhu min dawfat talib wal matrub. Karena di ayat itu tentang lalat itu ya bahkan disebutkan ya mereka walaupun meremehkan nggak bisa juga menciptakan lalat itu dengan eh, bagaimana struktur atau ya makhluk walaupun kecil lalat itu dengan seperti itu. Jadi kalau sudah diambil itu mereka tidak bisa mengambil lagi dan ya itu. Nah, ini tadi makna fauqaha ala itu ya kalau di aslinya di jalan itu ai akbaru minha.
Ya, akbaru minha. Jadi lebih besar itu. Jadi kalau hadis tasawuf juga tidak disalahkan kalau fauqah itu ya, ada makhluk yang lebih kecil dari nyamuk yang ya kita sekarang ya ada bakteri, ada ya virus wallah alam itu mungkin demikian. Ya. Nggak ada lagi ampun ya. Ya itu mungkin untuk tafsiran ini sebenarnya banyak di sini ya terkait tadi yang bisa diambil termasuk ya metode yang dibahas ini tentang takwil ya tadi la yastahyi gitu. Jadi sini itu ditafsirkannya la yatruk bayanu bukan karena pada hakikatnya haya atau istahya itu malu itu kan kalau bagi makhluk kemudian merah atau dan seperti aurat kan malu diperlihatkan. Dan itu biasanya kalau ada rasa malu maka ditinggalkan gitu. Ya di sini ditafsirkannya itlaqul malzum wa iradatul lazim namanya. Lazimnya kalau orang malu itu pasti meninggalkan ya hal-hal yang membuat malu dia. Maka ditafsirkannya itu layatruk itu meninggalkan karena bagi yang manhaj ini ya metode yang takwil ini ya untuk supaya ketika kita memahami Al-Quran tidak mentasbihkan Allah dengan makhluk ya. Masa tahu sendiri malu nggak dan itu mustahil bagi Allah gitu. Maka diambil sini ya, layatruk yang tidak meninggalkan penjelasan atau perumpamaan baik itu masalah tentang lalat, nyamuk, laba-laba dan seterusnya itu. Itu Allah alam ini salah satu metode. Baik, dan di sini semoga tadi karena pembahasannya tentang orang yang beriman ya semoga kita semuanya termasuk yang diberikan bisyarah, berikan kabar gembira orang yang beriman dan kemudian mendapatkan semua kenikmatan dalamnya dan masuk surga gitu. Allahumma amin. Baik, aku lu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa hadiya ila qaumit thoriq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.